Ya, habis itu orang Ya, yang betul. dari situ entrepreneurial thinking mereka bergerak tanpa harus belajar, tanpa apa, itu udah by nature. Oke, ada kebutuhan, bagaimana gua mensuplai hal tersebut gitu ya. Caranya macam-macam ya, entah itu apa namanya, ngeborong semua terus di apa namanya, diindepin gitu kan, atau ada yang Ditimbun Dijual. gitu ya. bikin bikin sendiri, bikin hand sanitizer sendiri sekarang, terus ada yang apa namanya, masker bisa dicuci atau selipin. Itu adalah bentuk entrepreneurial kalau menurut saya gitu. Oke. Jadi Oke. kalau dibilang we born entrepreneurship, ya memang sudah ada di DNA manusia untuk menyelesaikan problem yang ada di depan matanya. Karena kalau enggak, ya gimana mau hidup, gimana mau progres. Oke, jadi sebenarnya itu luas ya, maksudnya makna Ya, entrepreneur sendiri itu ya. Iya, berarti entrepreneur itu lahirnya itu memang untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri begitu ya. benar. Makanya menyelesaikan problem. Sampai akhirnya kita bikin semuanya mengerucut. Kita nggak hanya ngelihat problem yang ada, tapi kita mungkin nanti mencari problem. Kita cari ibarat kata Kayak researchers problemnya, ya, iya, mencari riset problem. riset terus apa nih ya masalah orang, apa masalah orang. Karena di balik memenuhi supply itu kan kita bisa monetize, bisa apa, Hmm, dapat profit dari situ. Siapa sih yang nggak mau betul. profit kan? Atau Hmm, minimal perasaan senengnya ketika bisa memecahkan masalah untuk banyak orang gitu. Oke. hmm. Itu apa namanya? Itu satu priceless, dan kemudian money comes after that Oke. Oke. gitu. Tapi Jadi kebanyakan orang menjadi entrepreneur pengen karena ya tadi money first nggak sih? boleh juga itu untuk yang apa namanya, untuk yang awal-awal boleh juga. Tapi percaya deh, kalau mikirnya duit dulu, saya udah ngerasain nih soalnya yang Oh, oh, mikirin duit dulu. oke. Itu kalau situasi yang nggak apa namanya, lagi down gitu, atau nggak pas situasinya, itu akan jadi capek. Mm-mm. Contoh nih ya, Hmm, ini langsung kasih contoh aja. Untuk waktu itu saya pernah punya restoran kan. Restoran apa namanya, cukup besar lah, satu di Kemang, terus satu lagi di Sudirman. Terus abis itu udah bikin, saya mau bikin lagi restoran yang lebih kecil. Pada dasarnya saya bukan orang F&B sekali, masak nggak bisa. Akhirnya saya buatlah yang namanya martabak pop waktu itu. hmm, Nggak punya nih skill martabak. Akhirnya karena itu problem saya cari solusinya ketika saya nggak bisa adalah cari partner, cari tukang martabak keliling, cari martabak dapat, gitu kan. Seneng punya martabak karena cuma modal suka martabak, kayak makan 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 enak. Tapi ketika kita susah, ternyata persaingan banyak gitu kan. Ternyata kita dapat lokasinya yang lumayan jauh, rumah saya di Jakarta Timur, terus dapat lokasi di Binus, Jakarta Barat gitu kan, harus hmm. PP ke sana. Ya akhirnya capeknya mulai timbul pelan-pelan. Nah, habis itu uh, kalau ini karena money oriented lagi ya, 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 kita mulai hitung-hitungan lagi. Aduh, awal ya. perginya ke sana bensin gimana gitu Yap, kan. yap. Terus oh ya, mulai deh apa namanya, kontrol dari jarak jauh. Terus ya mulai nggak kontrol, akhirnya cuma bertahan sampai 2 tahun oh, gitu. Oke. Nah, beda cerita sama sesuatu yang emang kita mau uh, apa namanya, feelingnya beda. Saya punya bisnis skateboard. Bisnis skateboard hmm. itu Bisnis saya skateboard tuh ngapain jual skateboard? jual skateboard. Saya Oh, punya oke. punya kalau kan saya suka keliling-keliling naik skateboard tuh kalau di kampus A, kalau lagi Heeh. Ya, bete suka. Nah, eh, ketika saya punya bisnis skateboard, niat saya adalah bukan profit, niat saya adalah eh, Membangun biar komunitas gitu orang-orang, nggak sih? iya, biar orang-orang tuh tahu yang gue mainin tuh seru loh. Karena gue main ini Oke. tuh bukan karena kenapa, seru. Jadi lo coba deh, ini seru banget gitu. Nah, ketika pembawaannya begitu, ketika ada masalah, gue lebih niat untuk eh, apa namanya, Solving itu mencari ya. problemnya. Iya. Salah satu contohnya adalah ketika pada tahun 2013 atau 2014 gitu, terus kan sempat ada resesi itu dari dolar 5.000 sampai ke ya, 8.000. ya, Nah, ya. di situ tadinya saya itu mulai apa, dari importir, terus akhirnya itu yang maksa saya untuk akhirnya bikin papan sendiri 100% Oh Indonesia, ya, dan akhirnya produksi. jadi produksi sendiri. Hmm. Udah Oke. apa, akhirnya kita punya apa, production house di Lombok Produksi yang sendiri sekarang ya. udah punya patennya juga, namanya merek dagangnya. Jadi eh, ya bisa dibandingkan dengan dari dua cerita itu, bagaimana kalau yes, money oriented oke, Yap. gitu kan. Tapi kalau lu lebih punya purpose yang lebih apa namanya, lebih tinggi lagi, itu akan jauh lebih long lasting. Oke, jadi emang Oke. berarti yang Berarti punya awalnya itu dari apa yang kita suka dulu nggak tujuan sih ya. Pak?
Ataupun apa yang driven kita untuk bisa melakukan itu ya, misal Iya, kesukaan ataupun emang Ya, hobi ya semacam iya, itunya mungkin ya. iya. Oke, Betul, good. karena apa namanya passion saya tetap ada di entrepreneurship, tapi nanti setelah udah mendapatkan satu apa namanya project nih, saya harus nyari purpose-nya tuh apa, gitu. Purpose-nya ngelakuin ini mm, tuh apa? Karena kalau nggak ada purpose-nya, ya it's okay if the business is good, gitu kan, money comes in. Tapi ya, when the business is not good, nah itu mulai problem di situ. Karena yang harus driven diri kita mengatasi segala masalah ya passion dan purpose itu. betul, betul. Jadi kalau memang udah passion, udah memang kita di situ, biasa di situ, kita pasti lebih kenal medan gitu ya. Benar-benar. Seperti itu Pernah nggak saya sih? ikut Ya. kayak, saya nggak tahu ya kalau ikut MLM itu kayak itu Mhm. termasuk entrepreneur nggak sih? Cuman waktu Mhm. itu karena misalnya saya waktu itu beli kayak obat-obatan gitu lah Pak. Jadi Mhm. saya beli berapa dikasih orang tua modal gitu. Mhm. Mas saya malah karena kasihan lihat teman-teman sakit apa supaya kamu sehat nih kamu minum ini malah saya bagi-bagiin. Kagak balik tuh modal. Jadi Nah, apa ya? Kayak saya nggak cocok nih untuk kayak gitu. Saya cocoknya jadi PNS. tapi MLM kenapa masih ada sampai sekarang dan masih ada yang berhasil? Karena itu ya ada juga passion yang emang orang tuh ya untuk marketingnya emang dia jago lah, born to be a Oh, marketer. oh, oh. Terus Harus lihat tahan deh, banting juga ya, tahan malu, bla bla bla. coba perhatikan ketika kita itu menjual sesuatu, kalau kita jualan jujur, itu Mm. enak. Jualan jujur dalam arti gini, kita Kita pernah juga pakai suka, sendiri, kita nyoba, iya. kita pernah pakai, kita pernah ngerasain apa manfaatnya. Mm-mm. So kita ngomongnya aja itu auranya beda sama orang yang dikejar-kejar target. Betul, Oh. Jadi betul. contoh lagi Beda. nih, kalau saya apa namanya di skateboard lagi, ketika Mm-mm. ada orang datang ngeliat-liat skateboard, terus pas Mm-mm. saya tanya dulu, kamu udah pernah lihat skateboard, udah pernah main belum? Mm-mm. Kalau belum nggak usah beli dulu deh, saya bilang. Duduk Apa aja sini cobain dulu boleh ya? ngobrol-ngobrol. Ah, Kayak boleh kumon trial ngobrol-ngobrol. dulu. Iya, benar gitu. Jadi Terus pengen. nanti pada hari apa, ayo main nih pinjem papan gue pinjem semua Oke. papan di anak komunitas bisa lo pinjem lo Heeh. coba-cobain gitu. Nah itu Ya, bayangin dengan kayak bisnis yang kesannya kok ini orang nggak niat jualan tapi itu Heeh. adalah strength point-nya ternyata. Hmm. Jadi buat orang kayak suka dulu, oke. sehingga dia mau ngorbanin gitu ya, Iya. nantinya gitu. Ya, Jadi kayak udah kuat perasaannya dengan satu hal itu gitu. Dan dia Iya, teryakinkan, halah. iya benar karena ya, kan sekarang yang berat adalah meyakinkan orang untuk beli. Kalau Iya. meyakinkan itu ya, sebenarnya betul. ada effortnya. Kalau Emang kita sebagai kitanya penjual harus emang jadi kayak ambasador gitu nggak sih, Pak? harus harus Iya, harus Eh, Haruslah tapi kalau bukan yang kita yang iya. itu kan siapa lagi kan gitu. Kayak ya Panhan tapi kan setiap hari jadi ambasador apa Panhan? Investor saham. tapi apa namanya Iya, sekarang main saham atau Mm-mm. main Bitcoin lah contoh gitu. Itu Iya. kan apa namanya ya entrepreneurial thinking juga ketika kita melihat opportunity. Kalau kita mendapatkan hmm, benefit dari situ dan ternyata itu tidak menyusahkan apa gimana, pasti kan cerita ke teman kan, gitu. Mm-mm. Nih bagus nih betul. main kayak gini Akan ada bagus. dorongan untuk terus ngajak orang gitu. Iya, biarkan dorongan itu keluar sendiri, bukan yang oke hari ini gue harus ketemu 5-10 orang untuk menekan. Kalau gitu capek sih, Mm-mm, gitu. betul. Jadi apa Secara eh, alamiah dia secara keluar sendiri alamiah, gitu, Pak. iya, secara alamiah. Oke, kita konteksnya ke mahasiswa nih coba Pak. Hmm. Kalau Bapak kan misal Ya, nah, network secara ini kan udah banyak gitu loh maksudnya kok Bapak maksudnya kalau kita berbicara seperti apa Pak Hanhan ini kayak kapasitasnya mahasiswa gitu ya. Misalnya dia punya ide, betul. dia mau memulai atau haruskah dia Nah, bikin proposal kayak anak-anak Bapak itu yang bikin Hmm. startup atau seperti apa tuh? Hmm. Dia harus memulai Oke, gitu, atau kayak pemula banget. mm-mm. ini kita ngomongin Jadi apa entrepreneur namanya pemula itu gimana sih cara entrepreneur pemula mulainya ya. gitu. Oke, entrepreneur Mm-mm, pemula terlepas dari dia digital pun atau konvensional gitu kan. Jadi mm-mm, pertama seperti tadi yang kita udah obrolin, cari dulu hal yang kita suka gitu. Jadi kita mm-mm. jualannya happy. Riset itu penting loh. Riset maksudnya Betul. kita mau pernah lihat orang yang jualan pecel di antara gedung apa seni sama Ya tahu, apa tahu. GRK nggak ada kan? Ya ya ya. Nah, Ya tahu. dia tuh apa namanya ada di sana terus-terusan gitu kan. Secara tidak langsung dia mau jualan tapi kok di dalam. Abis itu orang lewat
lewat gitu ngelihat. Nah itu kan dia ngeriset ternyata oh di sini tuh ada kebutuhan pecel yang makanannya nggak ada, dan ternyata dengan harganya sesuai dengan mahasiswa, akhirnya saya perhatiin tuh dalam beberapa bulan dari yang nggak ada yang beli sampai ngantri. Wow. Gitu. Ngantri beneran ngantri gitu. Berarti kan dia riset, tapi dia mungkin nggak tahu ya terms riset itu gimana, tapi dia pasti ada di situ. Oh, kayak gue mau jualan di sini nih gitu. Kayaknya makanan di sini nggak ada nih. Nah, itu riset itu penting. Jadi mau buat apa, apalagi kayak kimia nih. Kimia tuh saya pertama kali datang ke UNJ, terus ketemu sama mantan korprodi saya yang kebetulan sarjana kimia, namanya Pak Haro. Pernah tahu nggak? Nah, ketika saya ketemu, saya langsung karena saya punya barbershop juga, saya langsung bilang, Pak, nih. buat pomade yuk, gitu kan? Kan soalnya paham. Terus kenapa pasarnya saya yang orang ini nih Pak, yang lagi di bisa kan? Terus buat pomade yuk. Kenapa saya langsung ngincer orang kimia? Karena dia yang bisa tahu ingredients-nya secara lengkap ketika nanti mau dibawa ke BPOM aman gitu kan? Karena saya pernah buat pomade sendiri, cuma ngelihat dari YouTube bisa, tapi bagaimana untuk bikin validasi itu kan nggak bisa. Nah, jadi sekarang masalah itu tuh banyak loh di depan mata kita, dari kita melek mata sampai akhirnya tutup mata lagi pada hari tersebut. So, pertama kali untuk mahasiswa, coba melek dulu, lihat apa opportunity yang ada di sekeliling. Kita suka makan, oke, makanan apa yang kira-kira temen gue juga suka, gitu. Minuman, oke, bikin minuman seperti apa yang teman-teman gue juga suka. Seperti itu, atau barang-barang apapun. Nah, habis itu tes market. Tes market sekarang paling gampang. Paling gampang kenapa? Karena sekarang ada sosial media. Coba aja pasang makanan. Hari ini gue makan ini enak banget. Lihat aja ada yang komen apa enggak. Gitu. Itu benar-benar market research yang simple dengan menggunakan sosial media. 1 kali, pasang 2, 3, 4 kali. Lama-lama orang nanya. Itu normal banget. Lama-lama udah nanya. Nanti, oh, lo mau besok gue bawain deh gitu. Berarti itu udah penjualan yang udah close deal nih 1 gitu. Berarti udah ada yang mau nih. Nah, minimal tes dulu itu seperti itu. Dan karena mahasiswa posisi duitnya juga insya Allah gitu kan. Ya seperti apa yang tadi saya bilang, sistem PO, terus dengan kuantiti yang kecil dulu sedikit, itu bisa banget. Itu kalau untuk mau jualan yang konvensional ya. Terus jadi dropshipper gitu juga bisa. Gitu. Terus apalagi kalau kampus kita ini kan penelitiannya lumayan disupport ya. Silakan tuh, banyak ada ikut PMW, Pekan Mahasiswa Wirausaha atau PKM gitu yang ada duitnya gitu kan. Apalagi yang sekarang ini sekalian iklan kemahasiswaan nih. Jadi di kita itu banyak yang bisa bantu dana, kayak ada ikut-ikut lomba atau bagaimana. Ya silakan aja itu. Jadi kita menjembatani mahasiswa-mahasiswa yang selalu pertanyaannya, modalnya nggak ada Pak. Udah deh, jangan ngomong masalah modal. Lo udah apa yang lo lakuin dulu gitu. Jadi jangan ngomongin modal dulu. Gitu. Jadi mahasiswa sekarang pertama balik lagi, lihat masalah apa aja atau opportunity apa aja keseharian. Habis itu tes market. Oke. Pak, gitu, ada pertanyaan nih dari mahasiswa. Katanya ada batas waktu nggak? Ini dari YouTube ya kita baca. Ada batas ini dari Fajar Priambodo. Katanya ada batas waktu atau enggak gitu. Misalnya dia udah passion, udah cari cara, inovasi, tapi rugi terus nih. Apa sebaiknya tetap inovasi lagi, ganti ke bisnis lain atau gimana? Oke, sekarang balik lagi ke hati ya. Saya selalu percaya banget sama hati nih kalau ngomong gitu. Hati ya. Balik lagi ke hati. Karena hati ampela ya. Itu jadi enak tuh. 1, kita punya bisnis pasti harus ada hitungannya. Gitu. Betul. Karena kalau nggak ada hitungannya, banyak kejadian bocor halus. Bocor halus itu sesuatu yang kita sangat-sangat hindari. Kita terlalu ibaratnya hubungan toksik lah. Disakitin terus tapi nggak mau putus gitu. Waduh. Susah kalau kayak gitu, Pak. Iya. Nah, susah emang di bisnis tuh emang kejadian kayak gitu. Kita ngebangun kan ibaratnya bisnis itu kan baby kita nih. Kita bagaimana sih yang kerjanya ngintil mulu sama kita dari day zero gitu sampai itu akhirnya sayang sama anak-anak apa gimana. Terus tapi kalau anaknya bandel, kita tetap sayang. Terus narkoba tetap sayang, apa segala macam bangor gitu kan. Tapi itu consume ourselves.
gitu kan. Hmm, Lama-lama. Jadi bocor halus tuh nanti kena ke duit pribadi sampai akhirnya betul. ngutang ke sesuatu yang nggak apa namanya ya akhirnya yang kalah, yang lose itu kita. Sehingga silakan kalau mau berkelanjutan, tapi pikirin juga yang bikin berkelanjutannya ada apa enggak dalam arti dananya. Berarti Ya kalau batasnya itu adalah dana atau gimana? ya sekarang dana kalau nggak ada, kita harus nyari investor. Usaha nggak Siap nggak jalan. siap nggak nyari investor? Kalau dana nggak ada karena paling enak kan diambil dana pribadi, gitu kan. Kalau dana pribadi udah nggak ada, kita harus cari investor. Kalau investor Ataukah nggak, harus maksudnya bentuk di dana, terus inovasi berganti lain gitu? oh boleh juga. Sekarang kan ide bisa dijual, gitu. Ide bisa dijual. Ketika kita punya sesuatu, kita mentok di dana, ya kita ngobrol nih sama Mas Hasan. Mas, saya punya Ya, berarti itu risol kan nih. namanya nyari investor juga, Pak. Benar. Nah, tapi kan maksudnya kita coba satu dari duit kita. Kalau duit kita nggak ada, ya kita mulai cari investor. Gitu. Itu jadi kalau misalnya masih percaya sama bisnisnya, tapi duit udah nggak ada, ayo coba jual ide itu. Nanti yang dilatih adalah bagaimana kita men-shape ide tersebut sehingga orang ngelihat, oh iya bagus nih idenya, dan akhirnya jual, ngebeli gitu. Gitu. Jadi nggak ada batasannya, tapi masa muda sekarang masanya salah, yang kalau kita bilang oh mahasiswa ini kan ngelihatnya gitu. Jadi silakan coba macam-macam. Even saya aja pun masih banyak mencoba-coba hal, tapi selalu saya sekarang udah makin bandingkan realitanya bagaimana sama apa namanya ego. Itu harus lebih dibandingkan. Kalau mahasiswa masih bisa lebih bergerak di egonya. Maksudnya gimana tuh? Di ego maksudnya kadang tuh mahasiswa ini bisa nih, ikut nih, apa nih usaha masih bisa, ayo energinya jalanin. besar ya. Energinya masih besar, energinya dan belum nggak ada yang kemakan-makan yang dipikirin lain. gitu, nggak ada. Sama tadi kesempatan juga banyak, Pak. Banyak. Juga banyak. Umur ya, batas umur dan segala macamnya. Kan kalau sekarang kita buntutnya banyak, gitu kan, tanggungannya banyak, jadi harus lebih realistis. Kalau yang dari segi waktu pun mahasiswa itu punya keluangan lah gitu. Betul. Terus jadi, tadi kan dari supportnya juga dari dari segi pembiayaan juga ada gitu. Benar. Dari kampus pun insya Allah siap bantu. Gitu karena waktu saya pernah kerja di bank, di Citibank waktu itu dari tahun 2010 sampai 2011. Ketika saya keluar, saya bilang sama bos saya kalau saya mau wirausaha, dia cuma ngomong kalau mulai wirausaha saat ini bagus, tapi pokoknya maksimal lo jadikan ego lo untuk mesin berjalan itu maksimal sampai umur 29 sampai 30. Gitu. Lewat nih kita ya Pak Hanan ya. Tapi saya sih masih ada beberapa bulan. Apaan? Gak sopan. Oke. Saya masih ada sebulan masalah ya. Nah, dari situ sebenarnya jangan dipatokin angkanya, tapi maksudnya gini, makin tua kita, energi kita untuk mau balas dendam ketika kita jatuh itu masih gede gitu kan, tapi ketika kalau udah tua ibaratnya kalau lagi udah jatuh, karena bisnis selalu ada aja lah ya. Contoh kayak masa kayak gini nih ya, banyak toko tutup apa gimana kan. Kemarin itu resiko yang harus diambil ya kayak gini ya. Baskin and Robin itu PHK sekitar 600 orang. Oh ya? Gitu. Nah, itu karena human capital adalah yang paling duluan di disposable. Untuk dibuang itu human capital yang paling untuk menyelamatkan ini ya. Yes, gitu kan. Jadi ya itu pun harus legowo. Gitu. Jadi mereka tuh bukannya kok dipecat sudah lama, bukan masalah lo dipecat, bukan gue nggak sayang lo, berarti this is just business gitu. We just to save our business ya, by ya yang paling duluan itu adalah human capital. Gitu manusianya. Gitu. Nah, sekarang gini, kalau misalnya kita lihat PKM itu kan kegiatannya itu memang dia mengencourage mahasiswa supaya menumbuhkan memunculkan ide-ide entrepreneurship gitu, Pak. Nah, tapi saya lihat itu di sana lebih banyak temanya itu adalah food and beverage gitu. Ataupun itu seperti barang-barang gitu, seperti barang-barang itu sedikit gitu. Malah lebih sedikit lagi itu yang bentuknya jasa. Nah, sebetulnya kan jasa ini juga sesuatu yang bisa dijadikan suatu area entrepreneurship yang bisa dikembangkan gitu. Betul. Nah, menurut Pak Sandi, sektor jasa ini kira-kira kalau dikembangkan oleh mahasiswa itu bisa bagus nggak? Gitu? Laundry. Guys, ya apa aja gitu. Jasa itu adalah yang paling sedikit capitalnya loh. Jadi silakan fokus di jasa daripada di barang. Kalau di barang itu kan ada modal, ya nggak? Iya. Ada barang harus dibeli.
Kalau Betul. jasa itu ya udah, lu bisa itu di otak lo aja, lu tinggal buat gitu. Jadi semua yang kita dapat Dan itu energi sih bener-bener, ya, tenaga iya seberapa kuat. bener, energi apa yang kita dapat profit itu bisa Hmm. purely buat lo, nggak ada dana buat, nggak terlalu banyak dana buat modal ini beli barang ini, nggak ada. Salah satu usaha lagi kan foto sama videografi. Betul. Ya, memang ada apa namanya? Yes, kita harus Sekarang ya. beli kamera, beli itu foto. Tapi itu barang yang awet lama gitu. Ya, Terus long last ya, Ya. investasinya ya panjang. investasinya bisa panjang. Terus jadi berapa setiap hari pun kita ada kerjaan ya bisa gitu. Itu satu. Kedua, yang teman-teman jago paling gampang deh ngajarin anak-anak bimbel gitu kan. Itu kan jasa Ya. gitu. Bimbel itu jasa. Terus abis itu jasa ngegambar misalnya bisa. Hmm. Jadi silakan loh teman-teman yang mau PKM tapi arahnya ke apa Ya, namanya saya lihat jasa. juga tuh yang karikatur-karikatur gitu ya. Iya, Gitu-gitu. karikatur-karikatur banyak. Sekarang banyak. Tapi yang penting adalah dari jasa adalah komitmen. Itu yang Betul. biasanya di apa freelancer itu kuncinya adalah portfolionya itu komitmennya gimana. Iya. Gitu, karena Ya. kita sekarang paling gampang deh, kita paling males hire apa namanya website builder yang freelance, lebih mau yang Ya. apa namanya Tapi PT. saya pernah Kenapa? Pak, saya pakai jasa yang 1000 Lancer gitu-gitu. Nah, bener kan? Hire orang. Nggak ada masalah. Tapi problemnya adalah ketika udah jadi barangnya, let's say website ya. Terus habis itu Iya, orangnya gone. iya betul, betul. Kecuali Nah, kita bisa itu pegang ya orangnya sering sih. kejadian Iya, kayak Iya. gitu. Kalau iya kayak PT betul. gitu kan lebih bisa diandalkan gitu karena Iya. dia nggak bisa lari, kita tahu alamatnya. Nah, jadi di situ komitmen yang harus apa namanya dikedepankan sama portfolio. Jadi Dan ya kita tahu jasa ya itu orangnya. bagus banget. Ya, karena Pak, memang kalau saya lihat gitu ya, tiap mahasiswa upload tema-tema PK itu yang sektor jasa itu sangat sedikit gitu. Padahal kalau misalnya dimulai dari sejak sekarang mahasiswa, mungkin nanti setelah lulus tuh udah jalan jauh gitu. Iya, Kalau betul. memang ditekuni ya gitu. Selalu ada ada lagi pertanyaan nih. apa-apa. Boleh. Oke, Oke silakan. ya, lanjut ya. Hmm. Menurut Bapak dari Rafli Fauzan, apakah penting nih mencari mentor dalam berbisnis? Oke. Nah, Oke. Gimana cara Mentor nyarinya itu tuh? mentor itu penting kalau menurut saya. Karena dengan pengalaman dia dan jam terbang dia, kita bisa make less mistakes. Oke. Gitu. Yep. Karena apa namanya bisnis itu penuh dengan apa namanya Pengalaman kesalahan dan ya. kecerobohan ya. Jadi Apalagi kalau dengan sama adanya, bidangnya ya. ya betul. Jadi pentingnya punya mentor. Sekarang kalau uh, saya selalu punya prinsip gini, kalau kita punya mau, insya Allah ketemu orang yang tepat Oke. somehow and someday Betul. gitu. Iya, iya, iya. Saya juga percaya itu sih. Jadi Di mana-mana ketemu-ketemu orang. iya, jadi tinggal apa namanya gampangnya pertama adalah lo omongin aja terus ide lo kalau lo mau sesuatu Karena oh ya sama gitu. nih tiba-tiba gitu. Oh iya. Ya, gitu. It start from the community gitu kan. Gak Iya. usah mentor yang bagaimana banget deh gitu. Start from community sharing. Ya emang mulutnya kadang-kadang pedes sih kalau kita mau usaha ini. Emang bisa begini-begini kan juga suka Terima sebel. aja Nah, ya. kita harus buka pikiran kita selebar-lebarnya karena ya memang kalau yang ngerjain laporan kita saya bilangnya bagus, tapi ketika langsung submit ke dosen pembimbing kan ada aja salahnya kan. Iya. Jadi Betul. Jadi apa beda perspektif ya, maksudnya orang yang iya, berpengalaman ya. Yep. ya, betul. mereka udah Dan pernah jatuh bangun banyak lah gitu. ya, jadi makanya saya suka bilang gini, ketika ngeliat orang sukses, jangan tanya seberapa suksesnya, tapi tanya seberapa lama lo menuju ke sini, struggle apa yang lo lakuin gitu kan. Pernah nggak ngalamin makan cuma sekali sehari karena memang harus saving gitu, pasti ada aja gitu. Kalau let's say kita tanya Khairul Tanjung gitu, pasti momen-momen itu yang kita harusnya tanya ke dia, jangan sampai kalau mau sukses gimana sih, jangan begitu, jalannya Ya, macam-macam, tapi bagaimana dia struggle itu yang kita harus lihat, kenapa orang nggak semuanya bisa gitu. ya, Jadi mentor itu penting, tapi bisa cepat dapat enggaknya mentor itu ya tergantung seberapa gigih kita Nyari ya. selalu share apa yang kita mau sehingga pelan-pelan dapetin mentor. Nyarinya di mana? Di komunitas gitu-gitu ya, yang sama Iya, betul. passionnya lah ya pasti. komunitas Iya. pasti. Jadi kalau di let's say kita di UKM itu punya Kopma, gitu kan ada Ya, koperasi. Ya start from there gitu kan. Walaupun maksudnya itu beasiswa koperasi ya. Nanti Ya. ada entrepreneur club. You can
always talk to me kapan aja gitu kalau punya ide usaha atau bisnis gitu. Definitely help. Terus ya mulai ngomong aja dosen-dosen kewirausahaan, tanya aja mereka ngobrol gitu. Nanti kan mereka pasti menyarankan 1-2 hal. Nah, intinya lu masih mahasiswa, banyak mentor ya. Jadi bisa lebih cepat memulai gitu sebetulnya. Benar. Apalagi sekarang pintu WR3 tuh jauh lebih enteng untuk dibuka, untuk datang dan bertanya karena Pak WR3 kita sangat welcome untuk mahasiswa berdiskusi. Apalagi setiap Jumat Good news. dia itu ngadain olahraga pagi kan. Iya, setiap Jumat olahraga ya. pagi. Iya, terus setelah olahraga pagi itu dia stay di sana untuk menerima semua teman-teman pada masukan apa. Kita tim pengembang nyatet dan realisasi. Oke. Bagus banget gitu. ya. Jadi programnya lebih menyentuh ke mahasiswa ya. Iya, karena dan mencari the real problem nggak sih? Benar. Karena sebenarnya kalau ngelihat mahasiswa ya saya cuma ngelihat 2 hal sih sebenarnya untuk mereka akhirnya bisa mengoptimalisasikan kemampuan mereka, yaitu perlu ditemenin. Maksudnya apa perlu tuh? ditemenin aja. Ditemenin aja gitu. Maksudnya diajak ngobrol, ditemenin didampingi gitu ya. Didampingi ya. Pendamping, betul. Supervise, tuh pendamping. Ditemenin tuh sound strong ya. Oke. Gitu. Jadi butuh didampingi. Jadi silakan bertanya. Kita kadang mahasiswa sekarang gitu, apalagi yang generation Z gitu kan, suka malas nanya apa gimana. Ayo dosen-dosen yang muda gitu jemput bola, gitu tanya. Ada apa nih kesulitan gimana? Ini kayaknya udah terjawab nggak sih? Katanya apa aja sih Pak entrepreneurship yang dilakukan dengan cara selain berdagang tadi ya, jasa ya? Iya, ada jasa bisa. Terus kalau sekarang kan ya jual beli saham gitu. Terus apalagi saham ya. Emas gitu, tapi emas kan harus butuh modal yang besar ya. Sekarang emas tuh bisa beli yang yang kecil-kecil gitu loh. Kalau kita nabung emas sekarang itu mudah. Sekarang itu mudah nabung emas. Kalau emas itu saya selalu punya prinsip dia tuh hedging. Kalau bahasa finansialnya hedging. Jadi kita beli sesuatu nggak rugi tapi nggak untung. Maksudnya kita nggak bakal rugi tapi mau untung nggak banyak banget. Contoh gini deh. Kalau ketika zaman Nabi kan dia bilang kekayaannya 1000 domba atau 1000 emas gitu kan. Itu cerita Nabi puluhan ribu tahun yang lalu. Remain sama dia gitu harganya ya. Iya gitu. Tapi enggak yang tiba-tiba ngelonjak itu enggak. Gitu. Jadi dia akan maintain. Makanya kan kalau dari segi agama kan investasi yang sarankan adalah logam mulia dan tanah gitu. Karena emang harganya hedging gitu, nggak yang tiba-tiba untung banget kecuali emang hoki, tapi dia akan maintain mengikuti inflasi yang ada. Mengikuti zaman ya. Iya, betul. Oke, gitu. Apalagi pembangunan sekarang di mana-mana tuh kalau tanah. Benar. Kayaknya ada lagi pertanyaan juga nih Pak, kayak ada anak ekonomi nih. Sampai saya nggak ngerti nih. Oke, silakan. Bahasanya. Nggak apa-apa. Ada nih katanya nih ya. Kita memang untuk umum ya. Farhan kan orang bisnis misalnya. Seberapa penting model desain bisnis? Orang dulu nggak pakai model desain kata dia. Nah, model desainnya gitu. apa ya? Sebenarnya gini, kita kan berkembang, zaman makin berkembang, sehingga kita semua makin pintar. Yes, kalau orang dulu kita bilang, gue mau buat usaha ini nih, oh ya bagus, kasih duit, gitu kan. Tapi sekarang kan orang nggak mau kehilangan duitnya. Ada konsep ya. Iya, gitu. Konsep itu adalah mempermudah orang mengerti bisnis kita. Gitu, makanya kalau nyari investor juga sih ya. Iya, betul. Jadi kalau kita balikin ke digital startup gitu kan, mereka kan pasti pelatihan pertamanya buat pitch deck, bagaimana bikin sekitar cuma 10 slide gitu untuk bisa mendeskripsikan bisnis dia sehingga orang mudah mengerti. Gitu, problem apa aja yang diselesaikan, terus solution apa yang diberikan, feature-feature apa yang ada, terus bisnis modelnya seperti apa. Bisnis model tuh maksudnya bagaimana dia mendapatkan uang dari ide itu. Gitu. Habis itu investmentnya berapa, langsung ngomong seperti itu. Karena itu harus terkonsep sehingga ketika kita ngomong orang langsung bisa buy it gitu loh. Jadi langsung begini tuh maksudnya. Jadi saya penting banget ya buat sekarang ya. Penting gitu. Karena sekarang itu orang-orang tuh membeli berdasarkan kepercayaan juga Mbak Ella. Iya. Gitu.
Karena kita kan kualitas itu harus tahu. Udah enek sama yang nama iklan ya, gitu. Makanya sekarang iklan tuh soft banget, gitu kan. Jadi kalau kayak kemarin iklan di Tokopedia gitu, ini nyebut merek nggak apa lah ya. Iklannya dia suka makan udang, terus ibunya sampai ngais-ngais gitu kan. Udah lihat iklan itu belum? Belum. Yang Sebenarnya saya apa? biasanya suka lihat iklan sih. Ada sampai 2 menit itu iklan YouTube, saya nggak klik skip gara-gara suka lihat iklan, benar. Kadang-kadang the whole 2 minutes itu nggak ada, belilah ini, nggak ada. Tapi cuma di belakang logonya aja kecil gitu. Jadi karena kita udah enak sama branding, terus sama iklan, sehingga kita harus butuh sampai sesoft itu. Masuk juga ke bisnis. Kita juga udah nggak bisa langsung, gue mau usaha bilang gini. Enggak, kita harus menjelaskan bagaimana bisnis kita yang ini akan menguntungkan gitu, atau berjalan. Gitu. Satu lagi saya mau ngomong, makanya kenapa kita butuh mengonsepkan yang namanya bisnis itu. Kita nggak tahu kapan dan di mana bakal ketemu investor. Oke. Dan saya pernah diceritain gini, ada namanya elevator pitch sama toilet pitch. Ya itu gitu kan. Saya tahu tuh programnya Biuli tuh Sam. Jadi Juli di situ. Iya, jadi kita naik lift ya. Naik lift, misalnya tiba-tiba ketemu ketemu Hairul Tanjung deh gitu di lantai 8. Dalam beberapa detik bisa presentasi satu hal ya. Terus dia itu mau turun ke lantai berapa kita nggak tahu. Iya, betul. Iya kan? Terus kalau jadi waktu let's say cuma 30 second, 1 minute gitu. Jadi bagaimana supaya bisa doing the elevator pitch so he can understand clearly what's you're proposing. Apa yang kamu tawarkan, bisnisnya seperti apa. Gitu. Makanya ya itu butuh konsep, butuh latihan di depan kaca itu seriously. Iya, banget sih. Nah, itu bagus juga sih mahasiswa kita kalau bisa ya. Maksudnya skill itu perlu gitu. Seperti skill itu juga penting ternyata ya. Oke, selanjutnya Pak, Bu Ella. Tadi pertanyaannya Mbak Mia Rahmawati ya. Sekarang kita mana lagi? Masih Mbak Mia lagi nih, dia nanya lagi. Bisnis bidang pelayanan pendidikan atau jasa daycare yang saya tekuni untuk anak usia dini sedang deg-degan nih karena pelayanan untuk anak sampai kapan wabah ini berakhir, rencana bisnis mundur semua. Ini curhat kayaknya ya. Ya lagi kayak gini semuanya emang harus ya Pak? Ya sekarang kalau lagi begini. Ada hitung-hitungannya nggak sih kalau kayak orang bisnis itu kayak dalam wabah seperti ini berapa bulan kita nggak bisa hitung? Gampangnya gini aja, apa yang mesti dibayar pasti per bulan. Oke. Kan gitu. Misalnya daycare mungkin ada tempat ya. Kita adalah gitu. Human itu. Iya, listrik gitu kan. Terus air, entah apapun yang mesti dibayar. Nutup gak sama modal kita yang ada? Kalau enggak, berarti mending stop dulu. Stop nih maksudnya? Shutdown dulu. Shutdown. Nanti lanjut lagi gitu ya? Nanti lanjut lagi karena itu menurut saya the only thing yang kita bisa, apalagi ini ya, bisnisnya selain pasokan yang dibutuhkan sekarang tuh ya harus berpikir kayak gini. Gitu. Kalau sekarang sih yang jualan obat cuci tangan ongkang kaki enak, bisnisnya laku gitu kan. Ya jual masker gitu. Tapi bagaimana jangan kalau sombong kawan deh gitu. Ini berlalu. Terus kalau daycare kita pegang-pegang anak orang gitu apa segala macam, of course udah susah banget zaman kayak gini. Jadi pilihannya adalah shutdown dulu sambil mengingatkan klien-klien yang biasanya untuk kasih tahu hal-hal yang positif apa gimana lewat sosial media supaya nanti. Dia keep in touch gitu juga. Iya untuk retaining customer-nya, betul. Itu yang bisa dilakukan karena kalau tetap maksain sih agak berat sih untuk sekarang. Kayaknya ini baru rancangan bisnis apa gimana sih, juga nggak tahu. Katanya sih mungkin mau berkonsultasi Bu Ella, coba. Gratis sih konsultasi di sini ya. Iya, mumpung loh. Pak dosen Sandi. Oke, dari Mbak Rena Lutfia, Pak, kan ada orang pasti ada titik jenuhnya nih dengan kondisi Bapak punya berbagai macam bisnis. Gimana sih Bapak ngebangkitin diri sendiri di saat lagi ada titik jenuh dan bimbang untuk milih hal lain gitu, atau bimbang untuk milih hal lain gitu? Gimana? Oke. Saya biasanya gini, kalau titik jenuh insya Allah sih nggak ada, karena apa yang saya buat mostly apa yang saya sukain gitu. Tapi saya ngukurnya gini, kalau saya masih punya kesempatan main skateboard atau lari pagi di hari biasa, berarti saya punya waktu luang untuk berpikir hal baru. Kayaknya saya lihat Bapak hampir tiap hari saya lari.
Itu sebenarnya kalau lari yang itu bukan ukuran karena biasanya saya lari sejam lebih gitu. Sekarang lari Oh, karena lari cuma buat dari maintain aja biar perut nggak nambah bulat. Ya, soalnya Gitu. dengan work from home ini jadi makannya lebih kurang gerak ya, jadi kurang gerak. Bener banget. Gitu. Jadi sekarang saya selalu cari hal baru kok untuk melakukan. Lately saya lagi melakukan kerjasama sama beberapa marketing agency untuk develop yang namanya micro influencer. What's that? Nah, micro influencer gini. Kan sekarang kita ngelihat Atta Halilintar, terus Kayak dia besar Ria ya. Richie, besar gitu kan segala macam. Terus Subscribersnya and then banyak. ketika kita mau hire dia mahal gitu kan, Raffi Ahmad segala macam dari Sultan. Bagaimana Pak Han ini Microsoft itu Pak. Bagaimana dengan langsung nyambung kan? Bagaimana dengan Pak Han dengan 100 temennya? Bagaimana dengan Kak Ella dengan 100 temennya? It still works. Iya kan? It still works. Tapi kalau bagaimana? Ya sesuai aja misalnya Pak Han kuat di saham gitu kan. Oke, berarti kalau next time ada klien yang tentang saham, kita pasti akan pakai micro influencer Mas Hanan gitu. Ini benar, ini tujuan dari angkringan ini sih sebenarnya. Ini pertama Pak itu kita pakai gitu. Maksudnya untuk apa ya? Untuk tapi kalau Pak Sandi kayaknya bukan micro influencer. Oh ya dia udah ini ya, udah makro ya. Enggak, tapi maksudnya bisa untuk apa ya istilahnya mengajak gitu mahasiswa. Iya, ya punya pasarnya tanda kutip gitu ya. Ya, ingat loh kita ini ada di institusi yang bisa dibilang untuk manusianya tuh unlimited resources loh. Mahasiswa come and go gitu ada kan. Terus ya. Yang udah pergi pun masih hubungannya masih bagus. Masing-masing kalau kita lihat mereka punya market sendiri-sendiri dan kita bisa ngedata itu semua dan akhirnya monetize itu. Wah, itu something big sih we talking about. Gitu. Ya, menarik sih. Iya, jadi saya lagi ini juga tapi coba sempat saya ini nggak sih Pak, sorry, misalnya kayak kayaknya gue udah nih, maksudnya udah tuh kayaknya gue kebanyakan nih, maksudnya tahu limit kita gitu loh. Ya tahu limit ketika saya susah main skateboard dan lari. Nah, berarti itu saatnya saya stop untuk memikirkan hal yang baru. Ya. Itu wajib ya. Ya menutup stop untuk hal baru, di manage dulu semuanya nih sampai akhirnya everything manageable sampai bisa jalan sendiri dengan segala macam SOP-nya, baru nanti come up with something new lagi. Gitu ya. Sekarang karena tanggung jawab juga makin banyak, nggak kehabisan akal, yaitu apa? Cari mahasiswa-mahasiswa yang mau belajar juga. Nanti coba pelan-pelan handover ke mereka. Gitu. Jadi saya sekarang handpicking mahasiswa-mahasiswa yang kira-kira bisa saya ajak kerjasama. Ya mereka alhamdulillah seneng sih, karena kalau dari saya ada project nih, ada duit nggak ada duit saya langsung ngomong di depan gitu. Terus silakan kerjain, saya mengarahkan kalau ambil bagian segini lo dapat segini, gue dapat segini, happy banget mereka. Emang harus kalau bisnis itu emang kayak harus transparan gitu nggak sih Pak, maksudnya? Harus. Ya nggak bisa gue dosen lu mahasiswa, nggak bisa gitu ya kan? Nggak boleh gitu. Apalagi sekarang dosen-dosen udah pada canggih sih ya. Sebelum-sebelumnya banyak dosen-dosen yang project thank you doang, itu yang bikin trauma mahasiswa. Gitu. Jadi saya bilang gini, yes memang namanya bisnis soalnya ya nggak sih? Benar. Apapun yang terjadi itu bisnis. Tapi gini, jangan lupa juga kalau yang namanya kompensasi itu nggak melulu duit. Gitu. Bisa. Jadi misalnya apa nih yang kita bisa kasih ke dia? Sekarang tuh yang namanya SKPI kan menarik ya. Yap. Ijazah itu ya. Iya, ijazah. Kalau kita bisa keluarkan ijazah yang memang berbobot, canggih. Itu masih pembahasan nggak sih, atau WR3 udah mengeluarkan apa ya Pak yang bisa sertifikat pendamping untuk ijazah mahasiswa itu? Ya itu kan bentuknya portofolio mahasiswa gitu. Nah, gitu ya. Dia udah ngapain aja gitu kan betul. selama kuliah gitu. Betul. Jadi sekarang masih digodok sampai akhirnya keluar pertornya, tapi mikirnya gini aja. Sekarang itu ketika kita keluar dari udah lulus ya, kan yang ditanya sama para HR itu, lo pernah ngapain? Gitu kan. Ketika ditanya gitu, ijazah tersebut bisa bercerita. Gitu. Jadi secari kertas itu rekomendasi kah atau pernah kerja dengan PT ini menyelesaikan apakah, itu akan bisa cerita, dan itu akan jadi portfolio mereka sendiri.
gitu. Ya itu yang lagi-lagi nggak melulu duit gitu kan. Atau apa kita kasih koneksi mereka untuk akhirnya dapat apa namanya kerjaan atau rezeki yang berkelangsungan. Itu kan juga apa namanya something yang nggak melulu duit. Itu work ya, betul. Jadi harus dijelaskan ke mahasiswa juga gitu. Dan benefit sih, kadang kan ada mahasiswa yang nggak mau ikut terlibat ya, misal kayak project dosen ataupun kita tahu sekarang ada apa namanya kaum rebahan ya. Iya, benar-benar. Semoga kaum itu segera tersadarkan, diberi hidayah. Oh tenang, sekarang kalau tadi ngomongin micro influencer, mereka pun tetap bisa jadi influencer. Oh, contohnya buat di rumah aja. Iya, di rumah aja. Atau sekarang mereka kan pasti punya komunitas-komunitas yang emang rebahan itu pasti butuh temen dong. Iya dong, temennya apa Twitter apa segala macam gitu. Dari situ kan kita bisa lihat lingkaran mereka bermain di mana. Iya. Rebahan itu nggak literally rebahan, Mbak Ella. Oke, Pak. Ada yang dikerjakan. Ada yang dikerjakan. Kan sekarang itu ini apa namanya tahu FOMO kan? FOMO tahu nggak? Apaan tuh? FOMO itu zaman anak-anak sekarang yaitu fear of missing out. Wow. Jadi pengen up to date terus. Itu. Jadi pengen tahu apa aja gitu ya? Iya. Nggak boleh ketinggalan sedetik gitu. Iya, betul. Ya ampun. Nah, sekarang ada lawannya, namanya JOMO, Joy of Missing Out. Saya kayaknya itu deh. Apalagi dengan corona ini. Iya, mereka seneng nggak ikut-ikutan gitu. Ya udah lo pergi deh gitu kan. Lo ya dulu pergi sama teman-teman lo itu. Tapi kayaknya harus appropriate ya levelnya tuh. Nggak boleh terlalu. Ya. Ngomong-ngomong kalau gitu di Jepang tuh ada loh. Di Jepang udah ada komunitasnya dan lumayan mengkhawatirkan untuk apa namanya orang-orang yang menarik diri dari komunitas. Iya, tahu apa loner gitu. Nah, itu udah mulai mengkhawatirkan di Jepang. Oh iya. Saya sebenarnya introvert sih, pada nggak percaya. Udah oke. Wah, coba lihat nanti deh apa tentang komunitas itu ya, coba di Google. Itu lebih menyeramkan lagi daripada cuma bilang introvert atau loner gitu. Dia lebih parah banget. Oke, lanjut. Tapi kayaknya orang Indonesia sih lebih senang bersosialisasi ya gitu. Iya, makanya social distancing susah sekali ya. Susah. Oke, banyak juga nih kayaknya nih, mantep nih. Selanjutnya itu Rafli Fauzan. Gimana sih Pak caranya kita menentukan harga dari jasa kita? Oke, karena banyak yang udah ngerjain berbagai macam project, tapi bingung buat nentuin harga jasanya nih. Ditanya berapa sih? Nggak jawab gitu kan. In case misalnya ada jasa sound engineer. Katanya. Oke. Jadi gini, pertama sound engineer. Sound engineer itu akan bersaing dengan namanya no copyright music. Oh ya, oke. Gitu. Di YouTube banyak kan tuh, di SoundCloud banyak gitu kan. Oke, terus abis itu kita harus lagi-lagi riset nih ya. Kita udah lihat yang gratis, terus kita lihat yang bayar juga, yang biasanya audio jungle. Kita lihat berapa sih apa namanya musik 2 menit, 3 menit gitu berapa. Ya kadang saya misal kalau buat hak cipta ya beli aja gitu, ya kan? Iya, kan kadang-kadang kalau enggak nanti ada tulisan audio jungle, ada suara tiba-tiba di tengah-tengah musik nggak enak banget. Nah, kita harus riset juga. Semuanya itu bisa dilihat di mana-mana kok, tinggal kita searching aja ada. Nah habis itu kita lihat deh posisi kita di mana nih, posisi dalam arti gini, sepengalaman apakah kita, secanggih apakah kita gitu musiknya ya. Kalau belum canggih-canggih amat, jualah diri kita dengan apa musik gratis. Oke, biar orang tahu dulu ya kualitas biar tahu kita dulu ya. Biar tahu dulu, karena ada saya ngikutin salah satu apa namanya yang sound engineer yang tadi saya ngambil musik dari dia tuh gratis, seneng gitu, bagus-bagus. Lama-lama dia bayar gitu kan. Oh, berarti dia udah naik kelas nih. Wow. Gitu. Jadi bisa seperti itu. Jadi silakan aja riset dan jangan lupa jual diri lo, apalagi untuk jasa nih ya, ke orang-orang tentang karya lo seperti apa. Karena kalau kita ujuk-ujuk ngasih harga, orang belum kenal, itu bisa, tapi effortnya akan lebih 2-3 kali untuk akhirnya dapat 1, 2, 3 happy customers. Oke. Jadi ada pesan dari dosen pembimbing skripsi saya dulu, sekarang WD1 MIPA misalnya. Kata beliau tuh, Bu Mukti, katanya lah jangan mikirin uang dulu kalau sekarang tuh. Jadi tunjukin aja kualitas kita dulu, nanti uang tuh ngikut, kata dia. Betul banget. Sampai saya sekarang tuh ingat terus, jadi emang. Tapi memang kadang-kadang itu juga kita kalau misalnya terus-terusan apa ya tadi tuh, dalam tanda kutip ikhlas, itu kadang kita juga suka jadi nggak semangat gitu. Nah, itu gimana tuh Pak? Nah, jadi kalau saya sekarang gini, selalu ngomong, selalu bilang harga kita berapa, gitu. Jadi
contoh nih ya, di institusi kita, nah yang ini saya Yep. harus agak samarkan, di institusi kita saya sering dimintain bikin video, Yes, I know it. gitu kan. Sekarang udah 1 tahun kebelakangan, saya suka bilang, Bu, saya biasanya kalau bikin video ini harganya segini ya, gitu. Itu harus tetap keluar. Nanti biasa nawar deh tuh gitu kan. Wah, Pak, kok mahal gini, terus begini. Oh ya nggak apa-apa, saya akan selalu menyesuaikan. Saya tapi berkewajiban untuk tetap bilang ini. Gitu, karena ini tuh jasa yang saya lakukan secara Yang ada profesional, ongkosnya. yang ada Oke, ongkosnya kapan tuh gitu. Pak kita bisa bilang harga kita? Nah, Bapak kan dulu-dulu kan nggak ada ngomong harga ya, maksudnya kapan? Ataupun misal kalau orang udah banyak yang kayak recognize diri kita expert di bidang itu, ataupun seperti apa? Jadi kumpulkan semua portfolio untuk bisa dipresentkan ke ke mereka. Jadi ketika sekarang udah iya soalnya saya udah pernah buatin ini untuk si ini dengan dibayar segini. Jadi udah ada buktinya nih, bukti konkret kalau lo beneran dibayar segitu. Gitu. Oke. Wow. Jadi kayak apa ya, benchmarking juga ya. Iya. Oke. Gitu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Tambahan kalau awal-awal lagi, misalnya ada yang kita belum tahu harga, tapi udah ada orang yang ya gue bayar, ya udah biasanya saya gini, hargain aja sesuai menurut lo seharga berapa gitu. Dari situ kita bisa mulai, itu step pertama kita, oh gue dihargain segini nih untuk kerjaan gue segini gitu. Itu bisa seperti itu. Oke, selanjutnya Pak Sandi ada dari Mbak Anissa Umayah. Menurut Bapak, lebih baik fokus di satu bisnis atau banyak bisnis? Fokus tapi banyak bisnis, bisa nggak? Nah, satu-satu dulu. Oke. Tapi make sure pelan-pelan kita establish sistemnya, SOP-nya semuanya, sampai akhirnya lo punya banyak waktu nantinya untuk cuma ngeliatin bisnis lo jalan. Kalau udah itu terjadi, kayak dia bisa jalan tanpa kita harus stay atau gimana gitu ya? Iya, gitu. Jadi kita udah bisa lihat keuangannya, kita udah bisa lihat marketingnya udah jalan, terus kenaikan sales itu udah jalan sendiri tanpa kita yang warawiri gitu. Nah itu udah saatnya kalau lo bisa memulai hal baru lagi. Gitu. Tapi bisa nggak sih Pak kalau misalnya kita fokus itu maksudnya fokus di satu sektor gitu. Misalnya tadi kita awalnya dari jasa cukur rambut, misalnya kita buat ada sisirnya gitu, ada pomade-nya gitu, itu bisa nggak? Itu malah bagus banget gitu. Karena jadi nanti kita lebih one stop service jatuhnya. Gitu. Itu malah salah satu yang strategi bagus ketika selain yang related juga sama yang mirip tapi bisa digabungkan. Contoh gini. Iya, itu kayak barbershop gitu kan. Terus ada semir sepatunya gitu kan. Itu kan dalam segi lifestyle kan semuanya. Nah, itu bisa juga. Gitu. Tapi tetap make sure satu usaha yang dijalankan itu bisa jalan sendiri dulu pelan-pelan tanpa tangan kita banyak-banyak di sana, baru mulai yang lain lagi. Jadi fokus di satu dulu ya. Berarti ya baru kita bisa mengembangkan. Oh, ini ada jawabannya nih katanya. Net Pak, apa tuh? Yang hikomori apa? Iya, itu dia. Hikomori namanya. Mengurung diri di kamar sampai bertahun-tahun, ya Allah. Iya, betul. Yang paling lama 7 tahun. Ya ampun. Ini sangat membantu ya begini ya. Nih, betul, yang dari Gil Randi Azalia nih, ini katanya, Pak, seberapa penting sih faktor nekat untuk memulai usaha? Nah, good. Ini saya tertarik juga, terutama untuk anak muda nih. Kan masih banyak asumsi anak muda tentang bisnis itu cuma untung aja, padahal rugi di awal bisnis itu sudah pasti. Benar nggak sih itu? Bisa dibilang benar, tapi bisa dibilang enggak juga. Enggaknya itu sebenarnya kita kan tadi saya udah bilang riset ya. Kasih deadline dalam riset itu. Sehingga ketika deadline itu udah nyampe, ini segini informasi yang kita udah dapat untuk rencana bisnis ini, cukupkah untuk kita nekat? Gitu. Kalau informasi ini belum masih bikin lo takut, berarti tingkat nekatnya lebih tinggi. Jadi riset itu lagi-lagi penting, tapi kasih deadline-nya. Sehingga itu adalah ibarat kata gini, kita mau perang nih, terus kita suruh bawa senjata.
seberapa banyak kita nggak tahu lawannya berapa. Gitu. Jadi kita harus bawa apa nih? Misalnya bawa bom juga, bawa sniper juga, apa segala macam. Tapi tantangan kita cuma 2, gitu. Punggung cuma 1. Ya udah bawa yang kita pikir sudah cukup untuk perang itu dan maju. Nah, habis itu dengan segala senjata yang kita punya, ya nanti kita mulai ngakalin deh. Oh, ini buat ini buat ini musik sini, musik sana gitu. Ya kalau nanti yang akhirnya di terbang perang itu nggak bisa bohong gitu nggak sih? Nggak bisa bohong. Itu nanti entah di perang itu ya mati, ya pasti udah tetap ada kemungkinan gitu. Persiapan kurang ini. Iya. Ya kayak sekarang kemarin saya ngebahas, saya cuma nanya aja sih. Apa kabarnya ya all you can eat yang lagi booming kemarin, terus kena corona gini, itu kan berantakan juga kan? Iya. Terus saya kemarin nanya sama temen, oh ternyata dagingnya bisa di save gitu, karena kan mereka kan belinya itu frozen, jadi bisa disimpan. Ya berarti. Ya, tapi kan berapa lama ya supaya dia tetap fresh? Ya berarti harus sampai disimpannya harus sampai ini es. Gitu kan, ya minimal ya benar juga, mereka tetap bisa stretch waktunya untuk nyimpen, tapi juga nggak bisa lama-lama gitu ya, lagi-lagi kualitas juga turun gitu kan ya. Iya, betul ya gitu. Jadi ya bayangin aja hitungannya sih udah jelas. Kayak saya ngitung, nanya teman, oh ternyata daging yang biasa di all you can eat sekarang itu sekilonya tuh sekitar 40.000 50.000 gitu. Kenapa bisa murah? Karena sebenarnya kualitasnya rendah, tapi karena dipotong tipis jadi nggak begitu berasa. Gitu. Jadi masuk akal dong ya ketika 1 kilo itu 50.000, terus dia bukanya 99.000 gitu kan. Dan satu orang nggak mungkin makan 1 kilo kan. Iya. Jadi masih ada hitungannya, masih masuk masih ya? masuk gitu kan. Nah, ya tapi mereka udah berpikir segala macam untuk akhirnya buka gitu kan beberapa cabang. Tapi ceger ada COVID-19 ini. Ya gitu ya, tetap aja jadi kemungkinan itu pasti ada. Tapi jangan takut, karena semua yang kalian persiapkan, kalian semua alami itu pasti akan kepake nantinya. Gitu. Pasti akan kepake buat diri kita sendiri gitu kan, ya buat ya kayak saya ini cerita untuk generasi selanjutnya, jadi mereka udah nggak perlu ngalamin kayak gitu lagi mudah-mudahan. Udah mau jam 4. Ada lagi Pak Anhan? Ya, jadi mungkin terakhir ini pesan-pesan Pak Sandi nih untuk para entrepreneur pemula itu kunci untuk memulai dari tadi ya saya itu mulai itu susah, karena saya pribadi itu selalu merasa takut ada untuk rasa memulai. Ketakutan, ya benar. Gitu. Atau tadi modal ataupun harus apa yang harus sangat dipegang ya untuk para pemula ini. Benar. Kunci untuk memulainya dulu gitu. Kalau sukses kan mengikuti ya gimana kita gitu. Oke, gimana Pak? Ya, adrenalin rush juga gitu kan. Takut itu pasti selalu ada. Tapi pegangan saya yakin lah kalau memang selalu ada yang bisa dibawa pulang gitu. Apapun nanti hasilnya. Oh gitu. Selalu ada yang bisa dibawa pulang. Ya. Jadi intinya tuh yang kita harus mulai aja dulu ya. mulai aja dulu gitu. Coba aja dulu ya. Apa pengalaman nanti bisa diceritain walaupun rugi juga. Iya, benar. Jadi jangan pernah takut untuk cerita kegagalan atau kesuksesan. Ya kesuksesan cerita enak lah ya, tapi kegagalan juga itu sesuatu yang perlu banget diceritain sih, karena ditutupin juga percuma. Mendingan kita share, jadi bentuk kegagalan itu jadi pahala juga buat kita. Supaya orang-orang nggak ikutan ya gitu. Iya, nggak kejatuh ke lubang yang sama, kan berarti kita nyelamatin dia. Lesson learn ya. Karena mau sukses atau mau gagal itu kita harus mengawali dari langkah pertama dulu ya, gitu kan. Kalau nggak ada langkah pertama kan nggak tahu mau sukses atau mau gagal kan nggak tahu gitu. Iya. Gitu. Iya. Ini berarti kayaknya berikutnya kita bisa bikin pomade nih. Kayaknya saya nemu nih orang kimia lagi nih. Wah, itu panan banget tuh dia, duta pomade Indonesia. Awal-awal saya lihat rambut dia karena saya kan nggak tahu ini apaan itu pomade gitu. Iya. Karena ya kan ada water base, terus ada oil base gitu kan.
Oh, bisa panjang itu itu Bapak diskusi sama Pak dosen kimia ya, organik ya tapi intinya satu adalah ini. kita bisa buat produk yang macam-macam gitu kan. Bener Oke. bener banget sih. Wah, Heeh. cocok deh. Itu Wah, Bapak tuh, nggak nonton nah, waktu jadi apa? Oke, lanjut. Apa? kayak gini nih, jadi mentor itu ketemunya pas lagi kayak gini juga kita malah jadi mentoring nih Mbak Ella gitu. Jadi semangat Gak ya. pernah tahu kan, karena Oh niatnya iya juga benar. awalnya mau on air gitu, Iya, oke Hmm. ya good. kan? Iya Oh, iya seru ya banget nih. makanya harus diobrolin terus sih Iya. Dan apa yang penting mungkin ide-ide. juga jaringan ya Pak. Hmm, Jejaring kita, jadi kalau bisa punya jejaring kan tadi untuk pasti menjual produk atau memasarkan apa yang kita, ide kita juga perlu betul kenalan, perlu betul jaringan gitu. Jadi itu juga penting ya betul. gitu. Sama sekarang saya paling nyampein ini sih. Teman-teman jangan ketakutan sharing ide ya. Ide itu sekarang Takut udah diambil gimana tuh Pak? Takut diambil duluan. ide itu udah semurah itu loh sekarang. Gitu. Sekarang patokannya bukan di ide, sekarang patokan di execution. Oke. Itu gua Hmm. udah dulu tuh idenya padahal dia nggak Nah, eksekusi iya. ya. Jadi saya pernah di otak saya mikir gini. Keren ya apa Abang Gojek waktu zaman dulu udah pakai handphone gitu kan. Apa jadi cari langganan udah gampang gitu. Terus dengan adanya Gojek sekarang terus saya cerita-cerita, gue dulu pernah mikir kayak gitu tuh emang dapat duit enggak juga kan? Gitu. Jadi apa ide itu naruh kita di starting line bersama minimal 100-200 orang lainnya yang punya ide sama. Habis itu lari bareng deh. Nah, tapi yang namanya lari di apa namanya di sini itu nggak ada keadilan. Ada yang duitnya udah banyak, ada yang pasukannya udah canggih, gitu. Ada yang disupport sama siapa Beda nggak tahu. Gitu. kapasitas ya. Nah, so apa yang kita bisa sekarang untuk mahasiswa ya effortnya dimaksimalin ketika duit belum ada, jaringan belum mumpun gitu kan, effort dikencengin gitu. Insya Allah institusi juga siap bantu sih, apalagi kalau ide-idenya canggih gitu. Asal ada komunikasi aja ya Pak. Yeah. Iya, komunikasiin aja. PR3 terbuka. Tadi kan udah di-share kan apa Pak dosen Sandi. Silakan DM atau apa Twitter kayak atau di Instagram. Itu kasih tahu aja ide apa gitu kan sehingga saya ketik Pak mudah-mudahan kita dosen bisa bantu. Sandi. Oke. Jadi intinya Pak Sandi itu mau bantu untuk konsultasi apa ya? Terutama untuk mahasiswa UNJ nih, duluan nggak nih? Benar. Oke. Yang di luar saya nggak menutup kemungkinan untuk orang belajar ya. Jadi kolaborasi ya. siapapun dia silakan share apapun. Saya lagi buat startup juga sama teman-teman dari Perbanas gitu, tapi sama anak-anak UNJ juga dari Ilkom. Jadi ya kenapa enggak gitu, karena dengan ada yang dengan kita membuka diri ini jalan kemana-mana tuh banyak banget harus dicoba. Ya. Betul. Kita nggak tahu endingnya di mana, jadi jalanin aja terus sampai mentok. Oke, jalanin aja terus. Oke, Pak Sandi, makasih banyak nih. Ini pertama kali kita Pak. angkringan kita sama angkringan episode 1 ya tentang entrepreneur. Kita mudah-mudahan bermanfaat buat semua teman-teman yang sekarang lagi online juga ya menonton. Lumayan gitu. Ternyata responnya ternyata bagus nih, alhamdulillah banyak responnya. Menarik. Good untuk yang pertama kali mungkin nih. Nanti Pak Sandi kalau diundang lagi untuk sesi yang lain gitu ya dengan tema-tema. Soalnya jadwalnya padat banget nih Pak Sandi. Iya. Gagal terus. Jangan kapok ya Pak Sandi. Insya Allah gagal bisa. Terus. Oke. Tuh ada yang nanya apa tuh? How to study case while start already have experience on other countries? Itu orang dari mana nanya ya? Nggak tahu tuh. Ya intinya kalau mungkin ngomongin international business ya, saya pengalaman. Atau mungkin idenya udah ada dari luar mungkin. Nah, tapi kita di sini kita belum ada gitu mungkin ya. Itu silakan aja. Jadi jangan pernah takut ide itu udah sama. Tapi kalau aplikasinya beda masih tetap bisa jalan. Kayak beda konteks misalnya di Indonesia seperti ini, di luar negeri sudah ada tapi kita beda konteks misalnya gitu kali ya. Iya, kalau nggak dicoba nggak akan ada Gojek yang bisa dibilang revolusioner untuk di dunia. Karena dulu sebelum Gojek apa tuh yang warnanya ungu? Warna ungu, orange apa? Dulu jadi lupa.
Yang ada Apa, juga di Uber? Iya, Uber ya kan dulu kan di Amerika ya. Betul. Uber Heeh. itu kan tadi dia cuma taksi aja kan, Ya. gitu. Terus mereka pun baru sadar kalau ternyata Gojek itu punya GoSend, gitu. GoSend jadi sesuatu yang revolusioner. Jadi ya Nadine Improvisasi, modifikasi ya. betul, pasti kerjanya ngulik terus sampai apalagi nih. Nah, dari situ ya some ideas might be not useful, but some idea might be very very good. Ya, betul. Ini Pak Riza ya sepertinya ya. Kalau diundang lagi sebutin harganya katanya, waduh bahaya deh. Kalau Pak Riza, nanti Pak Riza ikut ya. Iya, gampang mah. Makasih Mas Gampang, Pak. Ardi. Insya Allah ketemu lagi Ya, ya. makasih. Oke, Sehat Terima kasih sama-sama. juga terus. buat teman-teman Pokoknya yang sudah online gitu ya. Iya, oke semua. pokoknya untuk kimia, ayo banyak banget hal yang bisa digarap. Sip, Kimia sip, tuh sip. kimia tuh startupnya bukan startup yang hanya bisnis aja, tapi dia bisa langsung touch ke manusianya karena barangnya langsung dipakai, gitu kan. Betul. Tapi kita kemarin kayak hand sanitizer kan sebenarnya harus ada ini dulu Pak. Kalau misalnya dijual kan harus ada apa dari izin BPOM ya, ya. BPOM atau apa ya. Makanya untung Nah, kemarin kita nggak jual sih. ya, tapi sekarang gini, kita juga harus lihat peluang dalam arti gini. BPOM punya waktu nggak ngurusin hal-hal tersebut di mana Saat seperti ini ya, demand-nya banyak kayak banget. segini di mana banyak banget gitu. Jadi menurut saya go for it aja, toh yang ngerjain pun orang-orang kimia yang udah canggih kan. Gitu. Jadi menurut saya masih belum kehilangan momen kalau pengen buat hand sanitizer teman-teman dokter, kimia. Pak, soalnya bikin hand sanitizer dokter. Tapi apapun itu, ini spirit buat mahasiswa kimia juga bahwa apa sih yang nggak ada kimianya gitu kan? Benar banget. Benar banget. Jadi odol ups. Peluangnya tuh gede banget kok untuk teman-teman kimia. Yang penting kita dari ekonomi dan bidang kemahasiswaan siap ngebantu untuk entah itu apapun yang kalian butuhkan lah. Terutama ini di-record nih ya, Pak. Terima kasih. Ini di-record dan live loh, Pak. Teman-teman ini deh. Contohnya gini, teman-teman kimia kan bisa buat, tapi mungkin untuk memanage keuangannya, pemasarannya apa segala macam itu pasti butuh kolaborasi orang kan. lain ya atau Ya. Jadi insya Allah siap bantu. Oke, makasih. Ini udah pamit kesekian kalinya nih, nggak jadi-jadi. Oke, siap. Yang beneran ya, Pak? Beneran. Oke, Pak Sandi, semoga sehat terus. Makasih ya semua. Sama-sama. Assalamualaikum, bye. Sampai bertemu di edisi berikutnya. Oke. Udah nih? Dah, yuk. Oke, terima kasih banyak Pak Sandi. Yo, sama-sama. Ya, yang kayak gini-gini nih, masuk ke ini nggak sih? Direkord nggak sih? Barusan saya record. Dikasih tahu ke wakil dekan, kasih lihat kalau maksudnya kita tetap masih bisa kolaborasi.